Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Ipsitaningrum dengan NPM 2115061109 dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai database yang akan saya buat. Nah, untuk yang pertama kali di sini kita harus mengaktifkan uh, S STEM-nya dulu. Kita buka SEM, kemudian sebelumnya di sini ada start. Nah, kita klik sampai dia uh, stop, berubah menjadi stop seperti ini. Yang mana artinya uh, SEM ini sudah berjalan atau sudah running. Kemudian selanjutnya kita masuk ke command prompt, kita klik cell pada bagian ini. Nah, sebelumnya tadi saya sudah membuat uh, sebelumnya tadi saya sudah membuat database karena agar mempersingkat waktu. Di sini yang pertama itu awal mula akan muncul seperti ini dan juga ini. Kemudian kita masukkan mysql.excel uh, preview root kemudian strip p. Kemudian setelah kita enter akan muncul enter password dan kita enter kembali. Setelah itu kita dapat langsung membuat database-nya. Nah, yang pertama yang saya lakukan di sini yaitu show database. Nah, setelah show database kemudian saya enter, di sini sudah ada database di mana saya memiliki database sistem pembelian sepatu. Karena ini tadi masih dan kemudian karena ini tadi masih mencoba, kemudian saya akan menghapus dan membuat baru. Nah, caranya yaitu kita drop database sistem pembelian sepatu, kemudian kita enter. Setelah query OK, for rows affected dalam 0,834 detik. Kemudian kita ketik show database lagi. Nah, dan di sini sudah muncul database di mana database sistem pembelian sepatu tadi sudah tidak ada. Untuk yang selanjutnya, karena kita akan membuat database baru, kita create database sistem pembelian sepatu. Setelah itu, setelah berjalan dan berhasil, kemudian kita show database lagi, dan setelah kita enter, di sini akan masuk lagi, akan ada lagi itu database di mana sudah ada database yang kita buat tadi, yaitu sistem pembelian sepatu. Kemudian yang selanjutnya kita ketikkan use sistem pembelian sepatu. Nah, kemudian setelah use database, use sistem pembelian sepatu ini, kita enter, itu akan ada database change. Artinya di sini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita show tables. Akan tetapi pada saat kita show di sini empty set, yang artinya memang belum ada tabel yang kita buat. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tabel pertama, yaitu tabel barang. Yang harus kita lakukan adalah create tabel barang, kemudian buka kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan ID barang dengan tipe data integer dan kita masukkan primary key. Ini. Nah, kemudian setelah itu kita enter lagi. Jangan lupakan koma di belakang primary key tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada nama barang dengan tipe datanya varchar. Kemudian tidak lupa dengan koma di belakang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kode sepatu dengan tipe data integer. Kemudian
selanjutnya itu harga, tabel harga dengan tipe data integer. Kita tidak boleh melupakan ada tutup kurung dan juga titik koma di sini. Untuk yang selanjutnya, di sini create tabel bar ini berhasil. Dan yang selanjutnya kita membuat tabel pembeli. Yaitu seperti yang tadi kita create tabel pembeli, kemudian kita masukkan integer pembeli, maksud saya ID pembeli dengan tipe data integer, kemudian primary key-nya, kemudian jangan lupa koma di belakang, kemudian yang selanjutnya yaitu nama, kemudian tipe datanya, di sini tipe datanya varchar, kemudian alamat dengan tipe data varchar juga, kemudian telepon dengan tipe data varchar juga. Dan selanjutnya yaitu kita membuat tabel karyawan. Kita create tabel karyawan, kemudian kita masukkan tabel karyawan dengan tipe data integer dan juga primary key. Kemudian yang kedua, nama karyawan, kemudian tipe datanya varchar, kemudian tabel baru lagi yaitu bagian dengan tipe data varchar. Kemudian di sini tabel sudah berhasil dibuat. Bagian selanjutnya yaitu tabel transaksi, di mana kita create tabel transaksi, kemudian di sini ada integer ID transaksi dengan tipe data integer dengan primary key, kemudian ID barang tipe data integer, ID pembeli tipe data integer, karyawan tipe data varchar, tanggal transaksi tipe datanya date. Kemudian di sini pada foreign key itu ada ID barang, kemudian ada referensi barangnya itu ID barang, kemudian selanjutnya itu ada foreign key, ID pembeli, referensinya pembeli itu ID pembeli. Dan di sini tabel sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah membuat beberapa tabel, kita akan melihatnya dengan cara kita ketik show tables. Nah, setelah kita enter, dengan begitu ini sudah muncul ada tables in sistem pembelian sepatu, di mana ada barang, karyawan, pembeli, dan juga transaksi. Kemudian yang selanjutnya, di sini pada selanjutnya yaitu kita akan melihat deskripsi barang ini. Kemudian setelah kita enter, itu akan muncul ada field, type, null, key, default, dan juga extra. Di sini pada fieldnya ID barang dengan tipe data integer, nullnya no, kemudian key-nya itu primary, dan defaultnya itu null. Kemudian yang selanjutnya ada nama barang dengan tipe data varchar, nullnya yes, kemudian defaultnya null. Kemudian ada kode sepatu dengan tipe data integer, nullnya yes, dan juga defaultnya null. Kemudian ada harga. Ini dengan tipe data integer, kemudian nullnya yes, dan defaultnya itu null. Nah, di des barang ini itu merupakan mendeskripsikan sebuah tabel pada database yang digunakan. Kemudian di sini yang selanjutnya itu ada insert into, yang mana berarti pada insert ini yaitu menambahkan data pada suatu tabel. Di sini saya akan menambahkan data di tabel barang dengan 5 record, yaitu kita ketikkan insert into barang, kemudian dalam kurung ID barang, nama barang, kode sepatu, dan juga harga. Ini kemudian kita enter, setelah itu kita ketik values, enter, kemudian di sini sudah ada ID barang 1, nama barangnya sepatu sepak bola,
kode sepatunya 0001, untuk harganya ada 500.000. Untuk yang kedua ada sepatu lari 0002, 400.000. Yang ketiga sepatu boot 0003, 300.000. Kemudian yang keempat ada sepatu lapuk 004 dengan harga 55.000. Kemudian yang terakhir ada sepatu sol dengan kode sepatu 0005 dengan harganya 100.000. Dan di sini sudah berhasil memasukkan data ke tabel barang dengan data 5 record. Kemudian yang selanjutnya ini memasukkan data ke tabel pembeli yang berisi ID pembeli, nama, alamat, dan juga telepon. Jadi ada values, kemudian yang pertama Adinda dengan alamatnya Lamtim, kemudian dengan nomor teleponnya 0822 sekian sekian sekian. Dan selanjutnya ada nomor 2 itu Renata Sukarame, Dwindi Hajimena, Charles Kedamaian, dan yang terakhir itu nomor 5 yaitu Gilang itu Spadana. Ini juga sudah berhasil memasukkan data ke dalam tabel pembeli dengan 5 record. Kemudian yang selanjutnya memasukkan data ke tabel karyawan, di mana pada tabel karyawan ini yang berisi ID karyawan, nama karyawan, dan juga bagian. Maksudnya bagian ini itu karyawan tersebut ada di bagian apa. Kemudian yang pertama itu ada Tiara bagian kasir, kemudian ID karyawan 2 Wulan dengan bagian lab. Kemudian nomor 3 ada nama karyawan Sita dengan bagian pel, nomor 4 Hazal bagian keamanan, nomor 5 Milano dengan bagian scan. Di sini sudah berhasil memasukkan data ke dalam tabel dengan 5 record. Kemudian yang selanjutnya di sini memasukkan data ke dalam tabel transaksi dengan berisi ID transaksi, ID barang, ID pembeli, karyawan, dan juga tanggal transaksi. Nah, di sini sudah ada untuk ID barang, ID pembeli. Ini seperti yang di atas tadi, yaitu yang pertama ada 111, kemudian karyawannya itu ada Tiara dengan tanggal transaksi 2023 bulan 5 tanggal 14. Untuk yang nomor 2 itu ada ID transaksi 2, ID barang 2, ID pembeli 2 dengan karyawan Wulan, tanggal transaksinya 2023 bulan 5 dan tanggal 16. Untuk yang selanjutnya itu ada 333 Vita dengan tanggal transaksi 2023 bulan 5 dan tanggal 17. Kemudian yang selanjutnya ada 444 dengan karyawannya Hazel, tanggal transaksinya pada tanggal 23 bulan 2023 bulan 5 dan tanggal 18. Untuk yang terakhir di sini ada 555 dengan karyawan Milano dengan tanggal transaksinya 2023 bulan 5 tanggal 19. Di sini berhasil memasukkan data ke tabel transaksi dengan recordnya ada 5. Dan yang selanjutnya yaitu select. Select ini itu menampilkan semua data. Akan tetapi di sini saya menampilkan datanya secara khusus, yaitu ada data dari tabel barang, pembeli, karyawan, dan juga transaksi. Di sini dengan cara select, kemudian asterisk from, dan nama tabel. Di sini ada nama tabel barang. Ini sediakan menampilkan semua datanya pada tabel pembeli. Itu ada ID barang, nama barang, kode sepatu, dan juga harga. Oke, yang selanjutnya yaitu pada tabel pembeli, sama seperti tadi, select asterisk from pembeli, dan ditampilkan semua data pada tabel pembeli, yaitu ID pembeli, nama, alamat, dan juga telepon. Selanjutnya pada tabel karyawan, select asterisk from karyawan, dan ditampilkan ada ID karyawan, nama karyawan, dan juga bagian. Oke, selanjutnya
yaitu select select asterisk from transaksi. Ini yaitu data-data pada tabel transaksi, itu ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, karyawan, dan juga tanggal transaksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini saya update ada update tabel. Update ini mengubah data pada suatu tabel. Di sini yang saya ubah yaitu harga pada ID barang yang satu. Ini kita tekan update, ini merupakan nama tabel, kemudian set, kemudian kolom mana yang akan dirubah, kemudian where, dan kolom mana pada kolom apa kolom awal tadi akan dirubah. Nah, setelah itu ini sudah berhasil merubah data pada tabel, dan di sini saya cek dengan select asterisk from barang karena saya tadi mengubah pada tabel barang. Di sini seperti pada perintah tadi, update barang set harga 450 di ID barang nomor 1. Jadi di sini ID barang nomor 1 itu nama barangnya sepatu bola, kode. Nah, di sini harganya yang awalnya 50.000 menjadi maksud saya awalnya 500.000 menjadi 450.000. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan alter, di mana alter ini merupakan di sini saya menggunakan alter rename atau perubahan nama pada tabel. Yaitu dengan cara kita masukkan perintah alter tabel, ini merupakan tabel awal, kemudian rename, dan ini merupakan nama tabel baru yang akan kita buat tadi. Nah, setelah itu di sini sudah berhasil merubah nama tabel, dan untuk melihatnya di sini show table, dan di sini sudah ditampilkan tables in sistem pembelian sepatu. Itu ada barang, karyawan, kemudian yang tadinya pembeli tadi menjadi pelanggan, kemudian transaksi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.